Selamat siang semua. Uh, Salam dan bahagia, teman-teman hebat. Pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, kepala sekolah di lembaga saya di sekolah SD Negeri bersama dengan ibu kepala sekolah. Bisa perkenalkan dulu. Baik, nama saya Ibu Maria Baik, Kepala Sekolah SD Impres Wulakul. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbincang bersama dengan Ibu KFC tentang dalam kepemimpinan tentu pasti ada masalah. Untuk itu bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, kita langsung saja. Selama Ibu jadi kepala sekolah di sekolah kita kurang lebih dari 2018 itu ya, kurang lebih 5 tahun. Pasti ada masalah. Jadi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Ibu bahwa ini menjadi tugas kami di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kami ditugas untuk wawancara kurang lebih 2-3 kepala sekolah. Ya. Pada kesempatan ini saya wawancara dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, dalam satu masalah yang kami bahas ada dua mengambil keputusan. Yang pertama itu disebut dengan dilema etika, dan yang kedua sebagai bujukan moral. Sebagai pemimpin tentu pasti menghadapi dengan pengambilan keputusan ini. Jadi berkaitan dengan dilema etika adalah bagaimana Ibu sebagai pemimpin bisa memutuskan atau mengambil suatu keputusan yang bernilai benar lawan benar. Jadi nilainya antara benar lawan benar. Sementara kalau bujukan moral itu biasa, itu sering kita atau sering di sekolah atau Ibu mengambil keputusan itu benar lawan salah, itu artinya keputusan akurat. Sementara etika, dilema etika itu kan masih dilema, apa mengambil keputusan si yang A ini atau keputusan B ya. Baik Ibu, sebelum kita mulai, dalam paradigma dilema etika ini ada 4. Yang pertama individu lawan kelompok, itu. Yang kedua rasa keadilan lawan rasa kesetiaan, kasihan. Yang ketiga itu kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Baik Ibu, langsung saja. Selama ini ada masalah bisa diceritakan. Jadi baik, terima kasih Pak. Selama perjalanan kurang lebih 5 tahun, saya sebagai pemimpin pasti Pak juga sudah tahu dengan sekolah kita. Yang saat ini saya pribadi, masalah yang kemarin itu menyangkut dengan pengangkatan P3K. Yang mana formasinya di sekolah kita itu 2, sedangkan kepentingan ini ada 4 orang. Namun dalam perjalanan dari keempat ini yang bisa masuk hanya 2 orang, karena satunya ini belum memiliki ijazah. Memang lama kerjanya sudah cukup lama. Yang satunya ini sudah memiliki ijazah S1, namun lama kerjanya belum sampai. Nah, sedangkan yang satu ini mau ikut, dia bukan guru kelas, itu guru mata pelajaran. Sehingga kemarin sempat saya sebagai pimpinan tidak mungkin mengambil keputusan sendiri, tapi melalui pertemuan bersama rekan-rekan guru. Jadi di situ kita diberi pengertian, pemahaman kepada salah satu guru kelas yang saat ini menangani kelas itu secara pendekatan.
Jadi yang satunya ini yang belum layak. Jadi ada satu guru yang lama kerjanya sudah, ya maksudnya persyaratannya itu sudah memenuhi. Kemudian dia bisa masuk sebagai guru kelas sehingga dia punya peluang. Jadi dengan cara pendekatan bersama guru yang ada, diberi pengertian, pemahaman, dia juga. Jadi menurut saya memang kasus ini cukup rumit. Tapi saya bersyukur ada pemahaman, pengertian di antara sesama guru, sehingga satu orang guru ini dia bisa lulus, bisa masuk untuk seleksi P3K. Oke. Baik, masalah yang dihadapi sekolah kita itu dijelaskan tadi berkaitan dengan informasi PBK. Informasi PBK itu kita pun sekolah kan ada 2, sementara yang mendaftarkan 4. Kalau dari 4 tadi dijelaskan bahwa ada 2 guru yang masuk, itu satunya layak karena masa kerjanya dan juga dengan jasanya. Sementara yang satu yang masuk sampai lolos P3K itu hanya karena dia sebenarnya guru mata pelajaran, ya Ibu. Hanya karena 2 teman yang tidak masuk, satu alasan masa kerjanya belum tahu, satunya alasan jasanya Ibu. Jasanya belum, walaupun dia sudah wisuda tapi belum ada ijazah. Memang itu dilema antara pasti Ibu punya mengambil keputusan itu juga dilema karena antara si lama kerja dengan yang baru. Baik Ibu, keputusan yang Ibu ambil di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang disampaikan tadi, sama-sama benar. Lalu langkah-langkah seperti apa Ibu? Jadi yang menyangkut ini tentang guru tadi, jadi saya bersama dengan guru-guru saya kita pertemuan supaya diberi pemahaman untuk salah satu guru yang mungkin bisa saja dia stres. Kenapa saya guru kelas? Memang dua-duanya punya ijazah yang sama, hanya karena yang satunya kelasnya tidak punya sehingga dia bisa dialokasikan ke guru mata pelajaran. Namun dia yang satunya ini memang sudah layak, tapi dia belum, waktunya itu belum, sehingga daripada kita masukkan orang dari luar, sebaiknya kita punya yang di dalam. Kan dia bukan ijazahnya yang lain, itu kan pada basicnya. Sehingga pendekatan saya rasa itu. Pendekatan. Jadi itu saja. Oh ya, berarti pertama yang pendekatan itu sangat rumit betul. Karena pertama si pemacer ya, si pemacer memang dia kan guru PJK, walaupun biasanya dia di guru kelas. Karena selama ini dia mengajar PJK di bank usaha. Sementara Ibu Resti dan Ibu Herlin itu di guru kelas. Ya. Tapi ketika formasi ini Ibu Resti tidak layak dan Ibu Herlin tidak layak untuk masuk PJK, terpaksa geser antara Ibu Herlin dengan Ibu Resti untuk khusus informasi. Lalu yang Ibu lakukan pendekatan. Jadi apakah yang Ibu lakukan itu hal yang paling efektif dalam keputusan? Ya, kalau menurut saya sangat efektif. Kenapa? Karena yang satu ini kecuali dia sudah lama kerjanya sesuai dengan Dapodik. Kemudian maksudnya dia kan belum sampai di untuk lama kerja dalam Dapodik, sehingga punya peluang untuk yang satu ini yang sudah masuk dalam Dapodik. Hanya saja dia untuk sementara sebagai guru mata pelajaran, daripada kita ini membuang sesuatu atau maksudnya yang sudah ada di depan kemudian kita buang, kan kasihan. Maksudnya menyelamatkan, sehingga yang satu ini juga dia sudah layak, ijazahnya juga S1. Jadi saya rasa sesuatu yang saya ambil keputusan ini sangat efektif, kecuali yang satunya dia di Dapodik sudah persyaratannya pas, sudah layak. Kemudian
mungkin pertimbangan antara Pak Marcel dengan Ibu Herlin ini, Pak Marcelnya lebih lama. Hanya karena itu tadi, dia bukan ijazah Pak, maksudnya bukan guru kelas, dia bukan guru. Hanya karena satu ini belum didapati belum layak sehingga bisa masuk Pak Marcel. Jadi menurut saya itu sangat efektif dan itu membuat kekuatan untuk saya. Baik Ibu, lalu dalam mengenai masalah ini, mengenai masalah ada hambatan, ada tantangan. Kalau dalam masalah ini yang pertama untuk tantangan dan hambatan tidak ada, hanya ada perasaan, itu ada. Perasaan maksudnya begini, ada guru, misal Ibu Herlin ini sudah menjadi guru kelas, dia sudah bekerja, pasti kesian sih ada, tapi saya tidak bisa membantu karena ini sistem, karena bisa terbaca bahwa dia tidak bisa, dia tidak layak. Jadi Ibu mengatasi masalah ini, bagi Ibu tidak tantangan. Luar biasa. Lalu apakah dalam mengatasi masalah ini adakah pihak-pihak lain yang membantu Ibu? Oh tentu, itu bukan hanya saya Pak, karena di suatu lembaga itu bukan hanya pimpinan, ada semua staf-staf yang lain, sehingga pada keputusan ini bukan hanya langsung pada saya atau saya langsung memberi keputusan, melalui pertemuan tadi, melalui pertemuan ini, forum ini yang membantu saya. Jadi saya punya guru-guru ini yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dari cerita tadi saya menyimak bahwa ini masuk dalam dilema etika ini, bukan rujukan moral. Ya. Antara kedua guru ini sebenarnya punya kepentingan yang sama. Nasibnya ke PNS tidak hanya karena satunya sudah dari guru kelas harus bergeser dari guru kelas pada pelajaran dengan juga teman ini layak. Secara pribadi batin pasti tentu dia ada rasa macam sedikit bukan cemburu, seperti kecewa. Luar biasa. Nah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam paradigma rasa keadilan, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dan keadilannya dia guru kelas, gitu, dari guru kelas harusnya layaknya dia. Karena pemasih tadi kan guru magang. Hanya karena kasihan dengan pemasih, kalau misalnya karena dia layak sebagai masyarakat dia layak, dia layak, harus bergesernya dia ke Pak. Dan di sini juga saya lihat ada kebenaran lawan kesetiaan juga. Jadi, karena kebenaran itu benar sekali. Pak Marcel menggantikan Ibu Herlin karena Ibu Herlin tidak layak untuk masuk ke PBK karena masih kerja. Karena ketika tidak layak, kecuali Pak Marcel dan Ibu Herlin ini sama-sama sudah layak untuk masuk ke PBK, lalu menggeser itu tidak layak. Baik Ibu, lalu saya cermati tadi juga masuk jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang, karena menyangkut formasi tadi. Saat ini formasi ada peluang dua, misalnya kita tidak beri kesempatan ini, nanti orang lain masuk akan dampaknya ke depannya, ya kayak pada guru-guru lain itu masuk. Baik, terima kasih Ibu. Terakhir dari diskusi kita ini kurang lebih 15 menit, 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang Ibu perlu sampaikan menyangkut dengan yang Ibu petik dalam diskusi kita ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini hal yang luar biasa juga bagi saya, yang mana dengan cara yang kita diskusi tadi, ini mau mengingat kembali, mungkin saya sebagai pimpinan tidak ingat lagi, mungkin ada beberapa yang 5 tahun yang saya lalui, apa kasus yang saya hadapi. Tapi dengan cara ini Pak mengingatkan lagi saya bahwa ternyata hal yang kemarin yang saya sudah lakukan ini ada hikmahnya.
Jadi bagi saya ini sesuatu pengalaman yang baik. Jadi mungkin ke tempat lain ini yang saya harus belajar. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, bijaknya kita mengambil keputusan. Seperti dengan etika, dengan mewujudkan orang lain. Jadi bagi saya ini hal yang luar biasa. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya sudah memberi kesempatan untuk kita sama-sama diskusi berkaitan dengan situasi dan kondisi di sekolah kita Ibu. Oke. Terus berkaitan dengan pengambilan keputusan. Baik teman-teman, akhirnya demikianlah wawancara saya bersama dengan kepala sekolah saya sendiri tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Kepala SDK Fiondari. Ya. Ya, Ibu siapa bisa perkenalkan? Ibu Maria Magdalena Soge. Ya. Ibu sebagai kepala sekolah kurang lebih 3 tahun ya? Ya, kurang lebih 3 tahun. Ya, jadi kepala sekolah. Sehingga pada sore ini saya akan bersama-sama dengan Ibu melakukan wawancara yang mana menjadi tugas di pendidikan guru penggerak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, kita langsung saja. Pertama, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih pada Ibu, di mana Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan saya dan juga bisa kita berdiskusi lebih panjang, kurang lebih beberapa waktu ke depan ini. Saya ingin tahu lebih dalam berkaitan dengan selama kurang lebih Ibu menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah di lembaga ini, di SD Kependar ini. Saya ingin, apakah ada masalah yang ingin hadapi? Ya, baik. Kalau untuk masalah pasti banyak. Kalau untuk memimpin suatu lembaga itu pasti banyak masalah. Mulai dari siswa, guru sendiri, ya, ataupun untuk administrasi atau berbagai hal lainnya. Baik Ibu, terima kasih. Tentu seperti Ibu sampaikan tadi, memang menjadi pemimpin tidak luput dari suatu permasalahan. Ya. Di sini saya mau sampaikan Ibu bahwa dalam mengambil suatu keputusan, sesuai dengan pembelajaran di pendidikan guru penggerak, itu ada 2 rujukan, yaitu ada 2 dilema etika, itu dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika, yang dimaksud dilema etika ini adalah suatu keputusan diambil bernilai benar lawan benar. Jadi Ibu memikirkan mana yang pasnya untuk keputusan. Sementara antara benar lawan benar. Namun rujukan moral itu antara benar lawan salah. Sehingga ketika saya yakin pasti Ibu sudah bisa ini. Baiklah, mungkin Ibu bisa menceritakan satu masalah yang bernilai etika, bernilai ini etika. Rujukan ini dilema etika. Dilema etika. Untuk dilema etika itu mungkin saya ambil salah satu contoh di sekolah ini, karena sekolah swasta ya. Ya, betul. Nah, karena sekolah swasta dengan posisi sekarang dengan banyak guru honor, nah, lebih banyak guru honor daripada guru PNS. Nah, sedangkan tuntutan sekarang kalau untuk guru pasti soal kesejahteraan, sedangkan untuk guru, sekolah swasta ini kurang diperhatikan oleh pemerintah, karena sekarang pemerintah menganjurkan untuk sekolah swasta itu dinegrikan. Tetapi ada banyak hal untuk dinegrikan ini kita harus melihat lagi dengan hal-hal yang lain, karena ada beberapa pihak juga entah mau
negeri kan atau tetap swasta itu kita harus banyak untuk buat pertemuan atau kita bisa ini ambil salah satu keputusan. Nah, tapi di sini untuk tetap swasta kita mengingat guru-gurunya ini. Nah, ada baiknya juga kalau tetap di swasta, karena kalau tetap swasta guru yang lain tidak bisa masuk lagi ke SD ini. Nah, tetapi bagaimana dengan kesejahteraan guru? Nah, tidak diperhatikan pemerintah. Nah, kalau di negeri kan kita butuh diperhatikan pemerintah, tetapi ada hal lain lagi, di mana yayasan mau atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di negeri kan otomatis kita juga terganggu guru honor di sini. Nah, karena bukan hanya 1 atau 2 pelamar saja atau kita sendiri yang di SD ini, pasti banyak pelamar yang melihat ke sana, oh SD ini sudah dinegerikan, jadi kita juga harus ke sana. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita juga saya merasa bimbang mau negerikan atau tetap swasta. Iya. Karena kalau negerikan juga ada baik dan juga ada buruknya, ada kita lihat ke depannya seperti apa. Tetap swasta juga ada kelebihan, pokoknya ada hal baik dan ada yang tidak baik. Jadi kita pikir, aduh saya juga sampai sekarang saya bingung mau seperti apa. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada 2 dilema dilema etika yang dihadapi, itu berkaitan dengan status sekolah ini. Status sekolah ya. Jadi sekolah ini kan sekolah swasta, yang mana dirintis oleh Senpuka Yayasan. Ya. Nah, memang sudah lama sekali. Secara aturan ini untuk sekolah swasta untuk sekarang dari sisi pembiayaannya untuk lembaga maupun kegiatan guru dibatas ya. Bahkan tidak tiadakan lagi guru alam ya. Mungkin kedepannya kita pasti entah ditiadakan lagi. Nah, sekarang Ibu berpikir bahwa apakah sekolahnya bisa dirubah menjadi satu negeri atau kita pertahankan ya? Sampai kita. Jadi kalau pertahankan berarti risikonya atau kekurangannya adalah kesejahteraan guru dengan pembiayaan sekolah ini ke depan. Ya. Lalu ketika dinegerikan berarti tidak disetujui oleh yayasan yang mendirikan sekolah ini. Tidak disetujui oleh yayasan, dan juga mungkin kita juga terganggu karena sekolah ketika ada pembuka formasi pasti beberapa sekolah pasti banyak yang masuk ke sini. Dan ketika dari luar masuk dan mereka menempati nilai yang mereka lolos, tentu otomatis guru yang di sini jadi korban. Dikemanakan? Nanti jadi korban seperti itu. Oh iya. Jadi selama ini keputusan yang Ibu apa yang Ibu lakukan ketika dengan kasus ini? Dengan kasus ini selama ini saya hanya berkonsultasi dengan pihak yayasan. Nah, itu saya sudah pergi dan jawabannya adalah mereka juga tetap berkoordinasi dengan dinas atau dengan pihak terkait supaya bagaimana walaupun swasta tetap swasta, tidak negerikan, tapi dengan salah satu syarat mereka juga perhatikan. Nah, mereka juga harus perhatikan walaupun swasta tapi tetap mendidik anak bangsa. Nah, itu saya sudah konsultasi dengan Sampukat, namun saya akan mengadakan pertemuan lagi dengan beberapa elemen di desa ini. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi harus selanjutnya langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa supaya Ibu lakukan selama ini? Sudah tadi Ibu sampaikan bahwa koordinasi dengan Sampukat ya. Iya. Sampukat, lalu nanti akan pertemuan Pertemuannya pihak-pihak terkait dengan desa dan juga stakeholder yang ada di sini. ya, pendukung pendidikan. Lalu hal apa saja ya selama ini Ibu bahwa yang Ibu lakukan itu benar-benar efektif berkaitan dengan status sekolah ini? Oh iya. Untuk berkaitan dengan status sekolah ini benar-benar efektif ya. Salah satunya kami sekarang sebentar urus sertifikat tanah ya. Karena untuk antar negeri kan atau tetap swasta itu belum
sampai titik untuk ambil keputusan. Jadi untuk sementara kami urus sertifikat tanah, karena salah satu syarat untuk negeri dan sekolah swasta harus ada sertifikat tanah. Itu syarat salah satunya. Betul sekali, itu hal yang paling efektif. Iya. Yang mana kedepannya ketika status sekolah ini dirubahkan menjadi status negeri tidak lagi hambatannya. Tapi tadi Ibu sampaikan bahwa soal status negeri atau pertahanan swasta tergantung koordinasi keputusan bersama. Iya, keputusan bersama. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi? Di sini maksudnya tantangan ketika memimpin begitu. Ya, tantangan ketika memimpin dengan kondisi status sekolah kita ini masih swasta, lalu dengan kondisi yang dihadapi sekarang ini bagi teman-teman guru yang swasta dan sisi literasi itu sampaikan tadi. Iya. Pasti ada tantangan dari teman-teman guru. Di sini tantangan itu yang pertama untuk guru, memang setiap hari mereka rajin ya ke sekolah untuk, bukan setiap mungkin kadang sakit atau apa, tapi mereka juga manusia. Iya betul. Kadang mereka selalu mengeluh ke saya, Ibu bagaimana dengan kondisi sekolah kita ini? Iya betul. Kalau memang Ibu tidak usaha untuk negeri kan, bagaimana dengan nasib kami? Itu jawaban dari mereka. Maksudnya pertanyaan kepada saya, dan saya hanya menjawab kita bersabar, kita harus tetap berkoordinasi dengan bidang-bidang yang terkait, khususnya di bagian pendidikan itu. Iya. Tapi mereka, saya salut dengan mereka karena selama ini mereka tetap rajin ke sekolah, walaupun mungkin kita manusia ya, kadang kita sakit atau ada urusan lain, tapi mereka selalu menyampaikan ke saya, namun kadang mereka tidak langsung menghilang saja. Satu dua kali mereka menghilang. Saya ini mau tegur, maksudnya saya kan sebagai pemimpin, kita tegur memang, kita pasti sebagai pemimpin kita menegur mereka dengan cara yang baik, tapi kadang tetap diulangi, kita mau kasih tindakan tegas, kita berpikir lagi, kita harus berpikir lagi, gaji atau memang kesejahteraan tidak sampai, tidak, kita belum kasih mereka kesejahteraan yang pas ya, tapi kita sampai seperti ini, saya sampai menegur atau seperti, kita pikir lagi dari sisi kemanusiaan, kita juga punya hati. Ini mereka mungkin pergi cari uang atau apa, ini kita maksudnya seperti itu. Baik ya, luar biasa Ibu. Saya dapat menyimak apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan langkah-langkah Ibu jalani, lalu hal-hal yang Ibu hadapi suasana terkait dengan sistem guru tadi. Memang apakah teman-teman guru meyakini bahwa walaupun sekolah ini tidak negeri mereka tetap bertahan ketika kesetaraan mereka diperhatikan? Kalau untuk sementara selama ini mereka belum pernah mengatakan bahwa Ibu kami tidak mau sekolah lagi atau Ibu nanti kami pindah ke sekolah lain, itu tidak pernah. Hanya saya selalu menguatkan mereka, saya biasa hanya satu kalimat saja, indah pada waktunya. Mereka hanya bilang, Ibu kami tetap di sini, kita usahakan yang pertama entah negeri atau swasta kita urus sertifikat, itu bahasa dari mereka. Luar biasa. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman guru ini dari sisi kesetiaan mereka ini, Iya. kesetiaan mereka sangat luar biasa. Di sini saya melihat bahwa ini berkaitan dengan rasa kesetiaan, rasa kesetiaan. Lalu dari persoalan Ibu tadi bisa masuk dalam rasa keadilan ya lawan rasa kasihan. Iya. Dimana saya memaknai bahwa keadilan artinya bahwa antara status sekolah negeri dengan status sekolah swasta ada ketidakadilan ya perlakuan dari pemerintah dalam hal tentang pembiayaan tadi disampaikan. Seperti baru ini ada formasi untuk PTK ini. Iya. Ya, ada teman-temannya korban. Sebenarnya mereka sudah layak menjadi PTK. Iya. Tapi karena aturannya untuk swasta tidak bisa diangkat dari guru PTK, dan tetap mereka bertahan. Sehingga di sini saya lihat
bahwa rasa keadilan lawan rasa kasihan Kasihan. dalam paradigma dilema ini pun. Ya. Nah, lalu di sini juga saya lihat masuk dalam jangka pendek, paradigmanya lawan jangka pendek lawan jangka panjang. Artinya bahwa walaupun dengan situasi saat ini teman-teman guru di sini melihat dengan apa yang mereka hadapi berkaitan dengan kriteria mereka tadi atau nasib mereka sebagai sebenarnya mereka semua sebagai guru PTK, namun dengan aturan ini mereka akan berpikir ke depan sehingga mereka lebih dominan. Ya, kita urus dulu sekolah ini dignitas ya, Iya. menyangkut itu. Berarti saya menyimpulkan bahwa walaupun mereka tidak PNS pun, tidak P3K pun, mereka menerima dengan keadaan atasan keputusan yang diambil di bekerja. Iya. Lalu adakah ibu seseorang ataukah orang lain yang selama ini mempermudah, yang bisa mempermudah ibu punya urusan? Kalau untuk mempermudah urusan untuk guru ya di sini yang biasa, semua guru selalu saling membantu di sini. Nah, kalau memang saya kasih salah satu contoh, undangan untuk rapat kepala sekolah, tetapi karena saya ada halangan, ada guru lain yang untuk membantu mengikuti. Nah, ada juga dari pegawai yang membantu saya. Pokoknya kami di sini sama-sama saling membantu. Tidak ada yang melihat bahwa ini tugas dia, maka dia sendiri yang menyelesaikan. Seperti itu. Contohnya mungkin salah satunya ada guru yang tidak hadir, guru lain bisa membantu juga. Yang ibu petik ya, ibu petik dari keputusan kemarin. Untuk pengambilan keputusan ini yang saya petik, banyak pihak yang membantu, banyak pihak membantu dalam keadaan dilema. Ada ketika pertemuan guru juga mereka membantu. Jadi walaupun kita hidup dalam kesusahan atau kita dalam keadaan kesulitan sekalipun, kita tetap berjalan bersama. Tidak pernah kita jalan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi untuk dunia pendidikan kita banyak dukungan dari berbagai pihak seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Jadi Ibu ini sudah mengambil satu keputusan, walaupun keputusan ini adalah menyangkut dengan dilema etika ya, antara staf sekolah dengan setara guru dan pimpinan sekolah ini. Jadi luar biasa dengan menghadapi situasi ini memang sangat sulit. Iya. Karena berkaitan dengan status memang betul sangat sulit. Tapi Ibu sangat jeli, lalu bisa mau berupaya untuk bagaimana kedepannya staf sekolah ini bisa dinegerikan atau tersebar, tapi bisa memperhatikan dengan kesejahteraan. Iya. Baik, saya pikir terima kasih Ibu. Selamat sore dan Selamat sore. Sama-sama.